Oke, mulai ya. Sebenarnya gue buka di sini. Sebenarnya gue mau sharing-sharing aja di sini. Kalau misalnya ada insight baru atau apa, boleh di-share di sini. Soalnya gue juga nggak terlalu apa namanya in charge atau terlibat juga di perusahaan bidang teknologi, terutama khususnya di marketplace. Cuma ada beberapa data yang aku bisa share untuk menambah pengetahuan ya kalian lah istilahnya yang nonton supaya apa ya bisa diambil hikmahnya dan ambil ilmunya ya barangkali bisa dipakai barangkali misalnya nanti jadi pemilik perusahaan atau misalnya jadi mitra atau jadi misalnya penjual di dalam perusahaan marketplace bisa juga caranya seperti itu jadi bisa maksudnya untuk melihat aja dari sisi perusahaan di bidang marketplace tapi teknologi ya kayak gitu kita nanti akan belajar juga outline-nya untuk melihat perusahaan-perusahaan yang sudah jalan dan menghasilkan profit atau sudah established atau sudah berjalan selama puluhan tahun. Contohnya kayak Amazon nanti aku share tentang misalnya nanti ada kalau aku kurang tahu ada juga misalnya kalau dari Cina yang punya Jack Ma aku lupa Alibaba bisa juga. Cuman aku ambilnya ini salah satu contoh kalau untuk perusahaan yang sudah mature atau sudah dewasa itu salah satunya Amazon. Jadi nanti ya hari ini lagi heboh juga kan untuk kejadian apa IPO dari Bukalapak. Jadi perusahaan Bukalapak bisa dibeli secara publik kayak gitu, secara resmi. Cuman kalau yang ngikutin saya di Instagram bahwa Bukalapak itu secara valuasi terlalu mahal, kalau menurutku seperti itu. Ada juga yang bilang nggak mahal, tapi kalau untuk saya sendiri mahal sekali. Kayak gitu intinya. Ya semoga bermanfaat. Cuman ini gue sambil browsing juga intinya ini nanti kita buka ya. Sekarang kita lihat nih yang kemarin yang hari baru apa namanya Bukalapak hari ini IPO ya lagi heboh nih hari ini. Kalau misalnya kalau kita lihat berita pasti ramai nih Bukalapak. Jadi hari ini tuh dia lagi baru IPO dan bagaimana perusahaan Bukalapak ini perusahaan di sini kayak apa sih gitu. Nah kita caranya salah satu melihat perusahaan yang baru IPO gini Bukalapak itu kita lihat dari prospektus. Jadi prospektus itu apa? Prospektus itu sebenarnya kayak penjabaran perusahaan untuk memberikan informasi tentang perusahaannya. Jadi baik kinerjanya maupun dari struktur organisasinya. Jadi itu namanya prospektus. Jadi ini bisa dibuka secara publik karena sudah IPO di website Bukalapak. Entar gue belum share, sorry, gue lupa. Nah, maaf. Intel. Nah, oke. Gua present. Udah kelihatan belum gua nge-present nih? Kalau udah ya jawab aja pakai mic apa Oke, enggak. Kelihatan ya? Oke. Jadi kalau untuk melihat prospektus ini Bukalapak baru hari ini IPO. Kalau misalnya kita lihat harga sahamnya misalnya buka saham. Jadi hari ini dia naik sampai 24%. Jadi baru IPO hari ini dan ya apa namanya apakah ini bagus? Kalau aku sendiri sih nggak masuk. Cuman ini aku tujuannya lebih ke arah edukasi. Jadi baiknya gue share dan buruknya aku share juga. Jadi tapi kalau aku sendiri tidak punya perusahaan ini, tidak punya Bukalapak kayak gitu. Tapi kalau untuk misalnya karena masih baru IPO, jadi kita cuma bisa lihat prospektusnya. Nah, kita bisa buka prospektus ini, terus habis itu biasanya cari prospektus ringkas. Nah ini nih, kita download di prospektusnya. Terus habis itu bisa di download. Nah, ini suatu prospektusnya. Kalau misalnya perusahaan yang baru IPO atau berdana publik itu bisa dibeli. Oke, masuk lagi. Silakan ya nanti gua share. Jadi ini Bukalapak ya. Jadi baru IPO. Cuma ini baru salah satu contoh aja aku ambil Bukalapak. Tapi nanti aku jelaskan komentar dulu aja lah. Bukalapak ini sebenarnya baru IPO ya sebenarnya kenapa kok Bukalapak yang duluan IPO sebenarnya karena Bukalapak itu istilahnya dia paling kecil dari unicorn yang ada di Indonesia. Misalnya ada Goto gitu kan. Goto tuh apa namanya? Goto itu perusahaan gabungan antara Gojek dengan Tokopedia. Nah ini digabung merger. Jadi apa namanya? Dia merger dan belum IPO karena nilainya lebih besar daripada Tokopedia. Sorry Bukalapak.
Kalau misalnya Gotoh lebih dulu IPO, maka nanti Bukalapak nggak laku karena sudah ada yang lebih besar daripada Bukalapak. Terus habis itu ada juga Shopee. Shopee itu sebenarnya sudah IPO, tapi bukan IPO di Indonesia, tapi di Singapura. Nama nama apa namanya holdingnya tuh pakai namanya Sea Limited nih, perusahaan induk. Jadi melalui namanya Sea Limited ini, dia mempunyai salah satunya atau bukan apa Shopee. Bisa dilihat juga nih misalnya kalau Shopee buat informasi kalau pengguna Shopee, ntar nggak lama ya. Nah, Shopee itu sebenarnya induk usaha namanya si company ini, dan anak usahanya itu ada Garena, ya kalau kalian suka main game, Garena. Terus habis itu Shopee sama si Money. Jadi ada tiga itu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi bisnis, nanti aku akan jelasin juga di Shopee ini kayak apa kejadiannya. Nanti aku akan jelasin juga. Kita buka-buka semua nih ya. No sensor juga, nggak juga sensor. Yang pertama kita lihat Bukalapak dulu aja deh. Kita lihat Bukalapak. Sebenarnya yang ini sih informasi pasti gini dulu. Ini dari awal dari penawaran umum pemegang saham ini dia udah ada ketentuan nih. Ini yang paling perlu kita perhatikan itu risiko utama dihadapi ini. Risiko utama yang dihadapi perusahaan adalah perusahaan memiliki riwayat kerugian bersih dan perusahaan mungkin tidak mencapai profitabilitas di masa depan. Nih, catat baik-baik ini yang highlight nih, highlight. Jadi, perusahaan ini sebenarnya ya harusnya kalau aturan untuk IPO di Indonesia itu harusnya apa namanya? Harus sudah mencatat keuntungan. Jadi bisa udah untung baru bisa IPO di bursa. Tapi yang jadi masalah ini istilahnya perusahaan yang baru istilah unicorn ini itu dia sebenarnya belum untung, masih rugi. Sebenarnya tidak masuk syarat untuk bisa IPO. Namun uh, karena untuk apa ya, mengejar ketinggalan. Jadi sebenarnya kan di Amerika sudah banyak perusahaan-perusahaan yang kayak gini, contoh Amazon sudah IPO gitu. Dan itu bursa kita ketinggalan, belum ada perusahaan-perusahaan sejenis gitu yang bisa IPO. Makanya yang sudah ada dari Bukalapak contohnya salah satunya uh, akhirnya perusahaan ini walaupun rugi itu nilai dia IPO kayak gitu walaupun kondisi rugi. Soalnya di Amerika, jadi aturan Indonesia itu kalau untuk IPO itu harus apa namanya minimal perusahaan harus untung. Cuma kalau di Amerika untuk listing di New York Stock Exchange atau bursa saham New York itu harus sudah rugi pun bisa masuk IPO. Tidak masuk syarat bahwa perusahaan harus profit atau sudah mencetak keuntungan begitu. Tapi ini jadi perusahaan pertama yang sebenarnya secara nilai valuasinya yang masuk di bursa efek itu paling besar sampai 40 triliun. Jadi setelah ini paling besar dari Adaro tahun 2011 IPO-nya, Adaro Energy. Terus ini yang paling lebih gede lagi, 40 triliun. Kayak gitu. Cuman ini aku lebih ke arah analisis bisnis dulu aja. Sebenarnya isi nanti ada daftar isi, ada pendapat umum, rencana penurunan dana. Nah ini hasil penawaran umum. Ya sebenarnya nanti harus dibaca lagi. Cuma aku lebih fokus nanti ke analisis kinerja perusahaannya. Jadi kita bisa juga dilihat di sini ya. Tapi kalau kita misalnya lihat ini perusahaan sebenarnya dari segi apa namanya manajemen itu bagus loh. Backgroundnya dari Bukalapak itu bagus. Nah mana ya? Nih about us, BOD or BOC. Nah, kalau kita bahas direkturnya dan BOC ini kita intinya kan kita juga harus melihat kualitas perusahaan kan. Bahwa oh ya ini sorry ini kalau misalnya mau join nanti aku kirim link apa namanya kalau mau join diskusi ini sebenarnya buat sharing aja untuk lihat perusahaan marketplace atau perusahaan jual beli online yang berbasis teknologi. Nanti kalau nggak nanti aku ada Google Meet, nanti bisa join, nanti tak kirim. Kalau mau di komen aja ya, nanti aku kirim langsung. Untuk di Bukalapak ini kita lihat di sini Pak CEO-nya Pak Rahmat Oimudin ini beliau tuh itu ada keterangannya sebenarnya tuh beliau udah lulusan MIT di bidang apa itu pokoknya lewat pendidikannya MIT ya itu udah masuk universitas top dunia lah. Terus habis itu S2-nya beliau ambil MBA di Stanford. Habis itu jadi direktur keuangan dan lain-lain. Tapi beliau juga pernah kerja di setahu saya
pernah kerja di BCG atau perusahaan konsultan manajemen yang paling terbesar di dunia kayak gitu. Jadi bukan orang pemain sore lah. Terus habis ini Teddy Utomo juga sama, ini juga sama. Pokoknya ini perusahaan, pokoknya nanti kalian baca sendiri aja. Manajemennya bukan orang main-main intinya. Habis itu anak usahanya juga ada mitra Bukalapak. Nah ini yang biasanya mitra yang karena sebenarnya berbedanya Bukalapak dengan perusahaan lain seperti Tokopedia dan Shopee, itu Bukalapak itu dia fokusnya ke arah UMKM atau untuk unit usaha bisnis jual beli di UMKM yang kecil-kecil. Habis itu ada investasi bersama, ini buat investasi, terus habis itu pengadaan. Nah ini biasanya untuk supply chain atau untuk pengadaan distribusi dari jual beli itu. Jadi misalnya nanti ada pengiriman barang, nah itu dia distribusinya menggunakan buka pengadaan kayak gitu. Terus ini ada 5check, aku juga nanti ini fokusnya ke gaming. Apa ini gaming, nggak tahu, aku juga nggak ngerti sebenarnya. Ini nanti kalau ada misalnya hal yang perlu dipotong nanti bisa dipotong aja, misalnya saat nanya gitu mungkin nyalain aja nggak apa-apa kayak gitu, nggak tambah batasin ini karena gue lebih bukan untuk ngajarin tapi lebih ke sharing ya. Habis itu nanti soalnya ini aku juga ada, nanti ada beberapa dari apa misalnya barangkali ada temanku yang udah jualan di Tokopedia atau di Shopee atau di Gojek, nanti bisa sharing juga. Jadi biar biar lebih enak maksudnya dari sisi kita perusahaan, baik dari perusahaan maupun dari sisi pengguna atau aplikasi. Cuma kalau aku sendiri Bukalapak sendiri sudah jarang buka sih, sudah malas banget aku pakai Bukalapak karena aku lihat dari UI-nya nggak bagus gitu, jadi susah untuk dicerna. Lebih enak dibuka di Tokopedia gitu untuk melihat misalnya untuk belanja kayak gitu. Cuman ini kita lihat ke kinerjanya aja dulu, kita ngelihatnya dari sisi kinerja secara umum aja. Nah, ini kalau kita misalnya lihat di apa namanya prospektusnya, nah ini sebenarnya tuh ini aku jelasin pemegang sahamnya siapa aja sih yang punya gitu. Nah ini ada beberapa banyak di sini, ada Limas Durian LP, ini Kimchi, ada namanya aneh-aneh kan, startup Ahmad Zaki. Oh ini saya nggak kelihatan kecil soalnya. Mana ya tadi? Ini dari sisi pemegang sahamnya yang lama ya. Nah di sini ada ini biasanya ini private equity atau sebenarnya lembaga untuk investasi, tapi khusus untuk di startup. Biasanya namanya seperti ini. Ini biasanya perusahaan itu berdiri bukan di negara yang pajaknya bagus, biasanya pajaknya yang rendah sekali, bahkan surganya pajak. Jadi hampir nggak ada pajaknya. Jadi memang investor kadang itu untuk invest memang dibikin badan hukumnya berada di wilayah yang pajaknya sedikit, namanya tax haven. Kalau kalian pernah dengar namanya Panama Papers, kayak Bermuda, terus Netherlands atau Singapura, Singapura tuh pajaknya juga rendah. Jadi mereka bikin perusahaan di sana, tapi pemiliknya bukan orang sana gitu. Jadi cuma perusahaan cangkang atau perusahaan yang sebenarnya cuma nama doang, secara hukum di situ, tapi barangnya nggak ada. Terus ini ada yang utama sebenarnya kan pendiri founder dari Bukalapak yaitu Ahmad Zaki Saifuddin. Ini foundernya Bukalapak. Nah ini dia punya 5% sahamnya. Habis itu ini dari AP Hong Kong Investment juga sama. Si pelaku investment ini sebenarnya venture capital atau ventura itu tadi saya bilang. Sebenarnya ini, tapi yang menarik itu dia Microsoft juga punya nih. Microsoft punya 1%, punya saham di Bukalapak. Terus habis itu ada dari Mirai Asset. Nah ini Mirai Asset itu di sekuritas. Terus habis itu Never Corporation ini induknya lain. Terus habis itu ada Pandu Pratyasari ini sebenarnya itu komisaris Bursa Efek sekarang. Dan kalau menurut saya beliau ngompor-ngompor untuk naikin harga saham juga. Ya karena dia juga beliau sebagai komisaris Bursa Efek sekaligus pemegang saham juga di Bukalapak. Ya dua konflik interest kan jadinya. Terus habis itu ada dari BRI, ini Bank BRI. Bank BRI juga punya saham juga di Bukalapak, cuma 0,2%. Tapi kalau kita lihat memang kecil-kecil rata-rata. Secara keseluruhan tuh nggak ada yang gede pemilik pemegang sahamnya. Bahkan foundernya pun sebenarnya tinggal 5%. Walaupun 5% juga gede. Kalikan misalnya valuasi sekarang Bukalapak, kita misalnya lihat harga buka. Nah, mana ya? Buka. Nih, kita lihat dari market cap ya, belum ada. Ini setahu saya market cap-nya itu 110 triliun kalau nggak salah. Coba ya kita lihat RPI. Nah, jadi market cap-nya Bukalapak itu kalau nggak salah tadi apa namanya 101 triliun.
Ya, walaupun 1 triliun berarti 5%-nya berapa ya? Sekitar 5 triliun. Berarti kekayaan beliau sekarang 5 triliun. Salah satu orang terkaya di Indonesia. Begitu. Top 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 100 mungkin orang terkaya 100 orang terkaya di Indonesia salah satunya. Tapi terkaya berdasarkan market cap atau kapitalisasi pasar, bukan dari kekayaan asli ya sebenarnya. Terus habis itu ada eh, mana ya yang menarik juga. Oh nih sebenarnya pemegang saham yang paling besar siapa Bukalapak itu yaitu PT Kreatif Media Karya. Ini anak usahanya dari Entek. Jadi kalau pengen tahu ya, jadi ini perusahaannya Entek. Jadi itu anak usahanya Entek kalau salah. Iya, Lama Kota Teknologi. Itu PT Lama Kota Teknologi itu yang punya kurang lebih siapa ya? Aku juga belum hafal. Yang punya SCTV, yang punya Indosiar, dan punya Viva itu juga ini di bawah ini, PT Lama Kota. Jadi itu juga punya dia beliau perusahaan ini punya Emtek ini tuh perusahaannya macam-macam media, terus habis itu apa lagi ya? Ya setahu saya sih media sih. Jadi untuk bisnisnya nah ini nih. Medianya tuh ada SCTV, terus habis itu ada Indosiar sama Omnichannel. Ya sama video kalau nonton live streaming lewat video, ya ini yang punyanya. Kapan lagi? Nah, ya kayak gitu. Bisa rata-rata bisnisnya media. Ya sama film-film sinetron. Nah, ini yang bikin sinetron. Ya, ini induknya kayak gitu. Lagi ya. Intinya ya pemegang sahamnya mayoritas dipegang sama Emtek sebenarnya. Makanya saham Emtek lagi naik kemarin karena efek mempunyai saham di Bukalapak. Habis itu ininya yang dari sini ini kan sebenarnya masih belum dibuka ya sebelum publik. Nanti kalau setelah publik itu nanti pemegang saham masyarakat tuh memegang 25%. Jadi dia nambah nanti slot 25%. Dan nanti perusahaan ini uangnya tuh biasanya untuk ya operasional usaha dengan apa namanya menerbitkan saham baru ke masyarakat. Efeknya apa? Ya efeknya dari pemilikan saham yang lama ini nanti jadi akan turun. Misalnya yang awal 31% mungkin terdilusi atau turun pemegang sahamnya jadi misalnya 25% gitu. Tapi yang penting maksudnya itu nanti dia sejak IPO itu nanti jumlah saham yang lama ini akan turun kayak gitu. Di situ kita lihat dari kinerjanya aja. Ini kalau yang sudah kalau nggak salah nih yang ini sesudah ya. Oh iya nih yang sesudah. Nah ketika sesudah itu nanti dia akan turun. Misalnya ini ada pemegang masyarakat 25% dan nanti yang tadi misalnya MTech itu pas MTech itu apa entar gue lihat dulu pas banget ngulik paper mas. Oke. Jadi intinya yang tadi asalnya 31% jadi cuma 23%. Jadi turun karena apa namanya karena ada masyarakat yang masuk jadi pemilikan saham yang lama turun kayak gitu. Terus habis itu kita lihat ini kita lihat analisis kinerjanya deh dari beda yang report. Oh ya, ada yang join. Nah, ya. Uh, mana? Gak ada yang join. Bentar, udah dah. Lanjut aja ya. Intinya gini, kita lihat nih ya. Perusahaan ini tuh kita lihat di sini pendapatan di kita bisa lihat pendapatan usaha. Nanti aku analisis pendapatan dulu biar menarik ya. Pendapatan usaha tahun 2018 sampai 2020 sebenarnya meningkat. Ini sebenarnya pendapatan neto itu bukan pendapatan dari jualan ya, tapi data penjualan. Jadi kayak penghasilan misalnya usaha tadi dikurangi sama uang yang istilahnya uang yang ditransfer ke penjual gitu. Misalnya kalau aku gambarin, misalnya kamu apa ya? Misalnya kamu beli barang, nah itu uangnya itu ke Tokopedia, sorry ke Bukalapak, habis itu uang dari Bukalapak itu ditransfer ke penjual. Nah itu ada sisanya, ada selisih dan itu selisihnya masuk ke pendapatan sini. Serta ada pendapatan juga dari misalnya jualan pulsa, nah kayak gitu contohnya. Nah ini kita lihat dari segi operasional aja, kita lihat di sini dia rugi terus nih. Rugi tahun 2018 2 triliun, 2019 2,8, 2020 1,8. Jadi turun lah. Ruginya turun, ya wajar karena tahun 2020 sebenarnya kalau untuk segi promo, untuk promo Bukalapak juga menurun kan. Jadi orang jadi masyarakat pada nggak pakai Bukalapak, akhirnya pindah ke Tokopedia atau ke Shopee yang promonya banyak. Ya ini karena untuk tujuannya untuk mengurangi kerugian.
Nanti ini sebenarnya nggak terlalu kurang terlalu jelas, harusnya yang lebih jelas itu bukan ini harusnya. Nah, bawa lagi. Nah, mana ya, panjang banget ininya. Nah, kita lihat. Nah, ini sebenarnya aset, cuman kita skip dulu. Nanti asetnya aku jelaskan terakhir. Intinya kita lihat nih laba ruginya. Rizky Maliki. Oh iya, sorry. Ini kalau misalnya mau jelasin nanti komen aja, nanti aku kiriminnya, oke? Okay? Terus ini laporan laba rugi konversi konsolidasi. Nah, nih, jadi ketika kelihatan juga dari sini ada beberapa pendapatan dan beberapa penjualan dan hasilnya. Ini kita lihat yang mencolok, nilai yang mencolok itu sebenarnya dari beban penjualan pemasaran. Nah, ini yang sebenarnya menjadikan Bukalapak ini masih rugi karena dari segi promo maksudnya dibanyakin. Nah, efeknya apa? Ya rugi. Dari pendapatan aja ini sama promonya, lebih gede promonya tahun 2019. 2020 juga sama, pendapatan sama biaya promonya lebih besar biaya promonya. Ini yang sebenarnya gak sehat juga masih promo gitu. Karena memang perusahaan ini lebih mengejar untuk menaikkan ini pendapatannya. Kayak gitu. Jadi menaikkan pendapatannya ini sehingga eh, perusahaan ini akhirnya mengorbankan keuntungan dengan memberikan promo untuk menaikkan pendapatan. Ntar kalau misalnya kita lihat di apa namanya, ntar kalau mana ya? Soalnya tadi itu kita apa namanya? Ya itu tadi kan ini sebenarnya tuh tadi pendapatannya ini kan sebenarnya pendapatan maksudnya cuma 291 miliar gitu satu tahun. Nggak mungkin. Ya memang nggak mungkin karena sebenarnya ini sebenarnya pendapatan neto. Atau tadi saya bilang penjualan barang dari Tokopedia itu terus habis itu dikurangi sama biaya transfer ke orang penjual. Nah, itu hasilnya ada sisa uangnya. Nah, ini sisa uangnya. Cuma kalau misalnya kita lihat mau apa namanya? Lihat pendapatan apa namanya? Nah, kalau misalnya kita lihat pendapatan aslinya, realnya, oh ini lebih enak nih, lebih kas aja harusnya. Kalau misalnya kita lihat yang tadi aja dah, yang ini. Jadi ini sebenarnya setahu saya kemarin aku baca itu pendapatan harusnya dari penjualan marketplace itu sampai 80 triliun. Jadi 80 triliun tapi nanti apa namanya, uang 80 triliun tadi itu dibayarkan sama penjual di Bukalapak dan nanti sisanya tuh nanti ini gitu nilai yang pendapatan neto. Jadi yang dinilai itu sebenarnya dari nilai penjualan. Jadi makanya untuk menaikkan penjualan, makanya harga sahamnya naik itu sebenarnya bukan karena labanya. Kita lihat ini di sini labanya rugi terus gitu. Satu tahun rugi, nih 1 triliun 1,8 kan ya nggak sehat gitu. Ini masih rugi usahanya kayak gitu. Terus habis itu dari segi ini tapi kok terlalu simpel ya harusnya ada yang lebih enak lagi. Sebenarnya lebih enak lihat yang ini. Nah, sebenarnya sama-sama aja mirip. Oh, mirip-mirip juga. Ya ini, ntar gue share lagi. Gue zoom. Ya menarik nih. Nah, ini kita lihat di sini tadi labanya dari turun ya kan. Dan yang anehnya, nah, enaknya kok yang ini lebih enak mana ya? Nah, ya enak yang ini sih. Nah, intinya kita lihat di sini bahwa yang saya maksud tuh tidak rugi nih. Oh ya, ini. Jadi ketika ini kan tahun 2020 rugi 1,3 triliun. Intinya kalau perusahaan rugi-rugi ini kita lihat dari 4 bulan. Ini kan 31 Maret sebenarnya hitungnya dari Januari sampai bulan Maret. Tanggal 31 Maret. Dan itu tahun 2020 ruginya masih 300 miliar. Hampir 400 miliar. Berarti kalau dikalikan ini kan dalam waktu 3 bulan ya. Kalau misalnya sama aja di sampai akhir tahun 3 per 3 bulannya mirip ruginya segini berarti masih rugi 1,6 triliun. Jadi harus siap nih. Ini rugi sampai 1,6 triliun di perusahaan. Bahkan sorry ini 2021 lebih kurang deh, ini 2020 sorry salah baca. 2021 masih rugi nih 319 walaupun berkurang ya, tapi setidaknya ini perusahaan masih merugi kayak gitu. Habis itu kita lihat nah yang menarik ini kita lihat di sini yang arus kas kondisi. Jadi ini sebenarnya kan kita ngitung laba rugi ya ini laporannya. Kalau yang ini laporan arus kas. Arus kas itu apa? Sebenarnya definisinya yaitu untuk membaca arus kas kayak kita misalnya
hidup lah untuk arus kas pribadi. Berarti kan pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, surplus atau defisit, nanti ya kita lihat jadi dihitung untuk misalnya beli belanja makanan atau beli apa, beli bayar tagihan listrik misalnya, ya kayak gitu. Sama kayak di perusahaan juga ada arus kas. Nah, di sini ada penerimaan kas dari pelanggan. Nah, ini kita bisa lihat di sini pelanggannya ini kita 2021 emang naik sih, memang pertumbuhan. Nah, ini emang yang dinilai sama Bukalapak bahwa ini naikkan, dan ini menjadi valuasi. Makanya kalau kita ada valuasi naik sebenarnya dari pendapatan. Udah gitu dari operasinya sendiri minus setiap tahun. Itu yang sebenarnya kalau kita dari akses operasi aja dia minus gitu. Ya udah, ini berarti rugi. Tapi kok pertanyaan begini, kenapa kok ini perusahaan rugi tapi kok masih bisa bertahan gitu kan? Rata-rata kalau kita misalnya bikin usaha dan uangnya minus, itu harusnya tutup dong gitu. Nah, ini yang jadi jawaban nanti kita kasih tahu. Nanti dijelaskan juga di perusahaan-perusahaan lain. Nah, saya lihat nih operasi untuk investasi. Nah, ini kita lihat arus kas dari akses pendanaan. Nah, ini yang menarik ini. Kita lihat di sini uang mana yang paling banyak dari arus kas dari akses pendanaan, yaitu penerimaan dari penambahan setoran modal. Nah, ini nih kuncinya. Ini kunci untuk perusahaan bisa bertahan di Bukalapak masih bisa jalan. Itu dari penyertaan modal. Jadi perusahaan ini terus disuntik modal dari luar. Dan itu bentuknya apa? Dengan cara apa? Menerbitkan saham. Gitu. Lalu Mas Iskia kalau mau join nanti kita aja masukin ke apa namanya, kita share linknya, minta komen aja, minta linknya, nanti kita akan bahas diskusi. Ini dua arah ya, sharing aja. Dan ini kita lihat di sini bahwa jadi ini 2018 Bukalapak disuntik 4 triliun, 2019 2 triliun, 2020 1,7. Dan tahun ini pas IPO berarti disuntik modal sekitar 25 triliun. Nah, itu yang lebih gede lagi, jauh lebih besar dari yang masuk uang pas pemegang saham yang private. Kayak gitu. Makanya dia bisa bertahan karena ada modal ini. Kalau nggak ada penyertaan modal ini, ya sudah ada ini perusahaan bangkrut. Makanya startup itu rasionya yang berdiri bisa bertahan itu sedikit sekali karena ya faktor itu tadi, perusahaannya masih rugi dulu. Dan perusahaan itu masih bisa ngasih promo sebenarnya karena penyuntikan dana ini gitu. Makanya kita lihat rasionya juga pasti minus, rasio usaha rugi sebelum pajak tuh, ngitungnya rugi nggak ada untungnya. Ini perusahaan nggak ada untungnya, belum ada untungnya, bukan nggak ada untungnya. Intinya kalau misalnya perusahaan ini yang dijual tuh apa sih sama Bukalapak ke investor, itu dari jumlah pendapatannya dia tumbuh. Dia pikir gini, nanti suatu saat ke depan nanti itu pendapatannya tuh misalnya tadi pendapatannya tuh tadi misalnya pendapatannya total 80 triliun atau 100 triliun, itu misalnya kita potong 5% aja, 5% dari 100 triliun berarti berapa? 5 triliun gitu. Nah, itu yang jadi laba. Nah, itu yang jadi dijual oleh Bukalapak kayak gitu. Cuman kalau saya sendiri, kalau untuk masalah ini kalau untuk edukasi sih sebenarnya ya sisi baiknya tadi saya ngomong dulu. Cuman kalau aku sendiri ini pendapat ya. Jadi misalnya kalau misalnya tadi mematok 5% dari penjualan, ya sah-sah aja. Cuma ya jadi masalah harga yang ditawarkan ini yang masih mahal. Nah, ini aku akan jelaskan selanjutnya maksudnya kenapa kok mahal ya. Kayak gini. Nah, kita mau lihat nih mahalnya kenapa. Nah, misalnya tadi dari perusahaan rugi, sebenarnya nggak ada yang bisa dihitung secara operasional, berarti rugi kan. Terus habis itu dari pendapatan simpulannya ya naik. Tapi ini ada satu hal yang aku sebenarnya nggak mau beli untuk satu alasan aja sebenarnya. Kalau secara perusahaan tadi secara manajemen bagus, dari segi pendapatannya bagus juga. Sebenarnya juga dari segi ruginya juga mulai berkurang tiap tahun. Dan ini jadi sebenarnya positif menurut saya. Tapi yang ada masalah itu sebenarnya dari valuasi, atau kita beli itu mahal atau murah sih. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Misalnya kayak kamu nanti beli barang, beli shampoo, beli apa, kan kita juga melihat apakah barang itu mahal atau murah. Nah, aku mau mau hitung nih ya, berapa nilai modal perusahaan yang ada. Sebenarnya kalau misalnya kita bahas di sini, kita bahas untuk asetnya ya, perusahaan. Nah, ini nih asetnya tuh ada aset lancar, ada aset tidak lancar. Dan kasnya juga bisa dia bertahan karena sebenarnya ya juga uang kas ini tuh kan disuntik ya tadi. Jadi ini ada perolehan ini nih yang dari investasi pendanaan. Nah, ini nih.
Ini nih apa namanya yang bikin bisa uangnya masih ada di Bukalapak. Dan kalau kita bisa asetnya sebenarnya uang kaset tebel, iya tebel ya, memang tebel 1 triliun ya, karena itu juga ada uangnya nggak cuma uang dari penyuntikan, tapi dari uang dari kita bisa beli di Bukalapak, tuh habis itu uangnya kan ditaruh apa, masukin ke rekeningnya dari Bukalapak. Nah ini masuk ke kas sini perusahaan. Terus habis itu ya kita kita perlu perhatikan bahwa di sini kita lihat hutangnya juga. Hutangnya apakah apa hutang, saya lihat di sini hutangnya rata-rata pihak ketiga, berarti ini hutang ke penjual. Yang berelasi ini berarti ya hutang ke perusahaan, antar perusahaan yang satu pemilik atau sister company bahasa Inggrisnya. Terus habis itu ini imbalan jasa karyawan. Nah, ini berarti bonus-bonus atau misalnya jangka eh, karyawan, misalnya untuk karyawan tuh lebih ke jaminan hari tua. Nah, ini di imbalan kerja karyawan. Terus habis itu, nah ini liabilitasnya gini, intinya di sini dari sini perusahaan nggak ada utang ya, nggak ada utang bank sama sekali. Ya logika aja perusahaan rugi masih mau utang, nggak mungkin kayak gitu. Terus bank tuh mau mendanai untuk mengkredit juga harus untung dulu perusahaan, baru bisa bank tuh mau. Ngapain ngasih modal, ngasih utang ke perusahaan yang masih rugi gitu. Makanya kenapa kok Bukalapak itu akhirnya dia kan nyetor modal terus, dan IPO, ya itu IPO kan nggak ada syaratnya utangnya mau segede, nggak ada syaratnya mau perusahaan untung atau rugi, perusahaan bisa dapat uang dari IPO itu penanaman modal pertama perdana ya. Dan terus ini kita lihat di sini ada ekuitas, itu modal. Nah ini kita lihat modalnya di sini, tambah modal di setor dia makin pasti makin nambah karena apa namanya, dengan adanya masuk pemegang saham yang baru. Dan akhirnya aku lihat di sini ya, dan di sini akumulasi defisit nih karena dari kerugian usaha dia akan naik. Terus habis itu, dan yang utama saya lihat ini ekuitas atau modal di perusahaan tahun 2000 berapa nih, 31 Maret 2021 itu modalnya cuma 1,7 triliun. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini total asetnya 2,7 triliun, modalnya itu sekitar ya 60% dari modal, 40% kewajiban atau hutang, hutang usaha. Kayak gitu. Jadi ini kalau kita misalnya kita hitung pakai Excel aja, ya kita hitung misalnya mau tahu berapa modal per sahamnya, kita hitung di sini aja secara manual. Kita misalnya masukin angkanya tadi 1,7 ini, ya. Jadi ini number harusnya, oke. Okay. Habis itu jumlah sahamnya berapa totalnya? Nah, ini yang sebelum IPO ya. Kita lihat mana ya. Ini pemegang saham lama. Oh ini enggak, masyarakat yang lama mana ya? Nah, ini kita lihat di sini jumlah saham yang dimasukkan di sini 15. Nah, aku lihat dulu. Jumlah modal sekarang jadi penuh portfolio. Ini maksudnya apa modal dasar? Oh, ini yang dinilai. Jadi yang dimasukkan itu mana ya? Oh ya, sini aja dah. Kelamaan. Tadi mana ya? Nah, nih 2021. Oh, kok bisa ya? Mending di yang ini aja dah. Kita ambil yang data yang ini aja, yang sudah ada, dan di sini jumlahnya 15 miliar. Bentar, kalau kita 3 miliar 15 miliar ya. Bentar. 77 ada exit dah atau ada masuk. Suaranya enggak jelas. Exit. Bentar ya. 77 juta, cuma kalau di sini ada 309. Oh, oke. Berarti kita hitungnya yang 15 triliun ini. 15 miliar. Oke, copy, masukkan ke Excel. Di sini dapat angkanya. Nah, kok nih? Oh, ini harus dikalikan jutaan ya harusnya. Nah, kita lihat. 1 miliar doang. Itu 1,7 triliun harusnya. 1,7 triliun. Oke, udah. Dibagi 15 miliar. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. 4. Oh, 15 triliun. Oh, ini nominal, sorry, salah tulis. Gue harusnya yang ini nih. Salah gitu. 39 ditambah 77. 77 tambah 231. Oke, ini yang 39.
jalan kalau lu mau join nanti lu komen aja di apa namanya di Instagram apa live ini nanti aku kirim linknya kalau mau join untuk diskusi tentang perusahaan analisis perusahaan nanti ini 15 nah ini maksudnya ini kita lihat nomin apa lembaga apa namanya modal per saham jadi modal perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar dapat Rp5 dapat Rp5 per lembar sebenarnya ini kalau hitungannya jangan sahamnya modal dasar ya cuma kalau kita hitungnya secara portable yang ini berarti berapa kita ambil misalnya kan Rp7 Rp7 per lembar ya Rp7 doang aku bilang tadi Rp16 sebenarnya kayak salah berarti harusnya Rp7 doang halo ini gue lagi bahas kalau mau join tinggal apa namanya komen nanti aku kirim linknya nanti bisa join di Google Meet untuk analisis karena ini nggak ada datanya dan gue lanjut ya lo komen aja habis itu dari sini lihat dari modalnya cuma Rp7 padahal kalau kita lihat di IPO itu harganya berapa penawaran dasarnya harga penawarannya mana ya kalau ada harganya kalau nggak salah kemarin 750 nggak salah jadi dari apa namanya dari modal tadi per lembar cuma Rp7 per lembar ditawar dengan harga Rp750 sekarang harganya udah 1.000 gitu, naik 25%. Dan ini menurut saya terlalu mahal kalau baru lihat ini baru IPO ya. Kayak kita beli franchise dengan harga segini sih ya sudah ini mahal. 1.000, 1.060. Ini sangat-sangat mahal. Gitu. Dengan perusahaannya rugi dijual dengan harga berapa kalinya itu ya? Berarti ini 1.060. Jadi misalnya kita ambil harga 750 aja ya. 750 dibagi 7. 101 kalinya 101 kali dari harga modal gila aja ini mahal sekali kalau menurutku ya jadi mahal dan rugi ya kalau saya sih ini udah lihat ini aja sudah serem kayak gitu. Tapi kalau di perusahaan sih bagus cuma dari finansialnya aja kurang bagus dan harga penawarannya itu aja sih PR. Lanjut ya intinya kalau kita lihat di sini kesimpulannya bahwa Bukalapak ini ya sisi baiknya bagus pendapatan naik tapi nah apa namanya yang jadi masalah itu yang jadi masalah itu valuasinya dan ya yang kedua itu baru dari valuasi tadi bisa ada kesalahan saya ngomong valuasinya terlalu mahal terus yang kedua mikirnya apa sebenarnya yang susah juga ini salah satunya perusahaan ini tuh saingannya nggak cuma Bukalapak gitu masih belum jadi pemenang istilahnya kan sebenarnya strategi untuk kayak startup itu kan sebenarnya contohnya itu kan kayak Google ya. Google itu search engine untuk bisnis search engine itu dulu pesaingnya banyak, ada dari Bing, ada dari Yahoo, dari macam-macam. Baidu pun Cina bikin search engine sendiri gitu. Dan yang pemenang akhirnya Google. Orang tahunya bah Google itu sudah umum, bukan cari di Google, bukan nyari di search engine bahasanya begitu. Biasanya kan orang mikir bilangnya kan di search engine ini itu gitu sih jadi ya ada hal yang sebenarnya jelek juga di situ habis itu ntar aku lihat di live nya oke agak malam nggak apa-apa habis itu sih jadi makanya kesimpulannya gue lihat di sini bahwa ya tadi Bukalapak itu tidak menurut masih belum bisa apa namanya bisa untuk layak untuk diinvest kalau menurutku tapi tiap orang beda-beda ya tapi nanti di sharing terus habis itu intinya udah ini sebenarnya kalau untuk yang Bukalapak yang bisa kita lihat itu aja terus kalau kita misalnya untuk pertanyaan yang kedua yaitu selanjutnya ya, bentar membahas tentang Shopee atau pesaingnya ya untuk pesaingnya bagaimana yang sudah ada di Indonesia uh, yaitu ini aku akan bahas tentang si corporate atau induk dari Shopee nih untuk Shopee di situ kalau kita lihat di Shopee sini ya ini perusahaannya dia juga ya satu di Indonesia cuman aku lebih ke arah investor relationnya ini perusahaan apa gitu kan ini kalau ada investor relation nggak ada
Bentar, aku lihat di sini. Info tambahan. Oh, nggak ada presentasinya ya. Report gitu, nggak ada. Setahu gue sih lihatnya di YouTube sih kalau untuk melihat apa namanya, melihat apa prospek atau itu aja lihat dari presentasi dari public expose dari Bukalapak. Tapi kita fokusnya ke arah sekarang ke Shopee. Untuk Shopee sebenarnya kalau yang kita lihat dari annual report itu biasanya isinya itu tentang pertumbuhan pendapatan. Nah itu yang jadi masalah. Cuman kalau aku sih sekarang lebih ke arah perusahaan dulu overview aja. Full year result. Presentation isinya apa nih kita lihat. Nah, fourth quarter and full year 2020 results. Oke, kita baca. Nah, yang dilihat di sini robust revenue growth. Ini dari awal udah kelihatan basic revenue. Jadi yang dilihat itu sebenarnya dari growth pendapatan, pertumbuhan pendapatan. Kayak gitu. Terus habis itu ntar gue live aja dulu. Ini gue cuma juga nggak dia nonton. Save aja dah. Save. Nah, ya. Jadi intinya, balik lagi, sebenarnya nih bahas ini untuk si itu revenue-nya dia naik. Terus kita lihat juga di sini yang naik dari mana? Ya dari entertainment juga naik dari sisi untuk game. Terus habis itu dari e-commerce juga naik. Tapi ini kita nggak bahas untuk gamenya, kita fokusnya ke arah apa namanya? Yang untuk e-commerce karena ini bahasanya untuk perusahaan marketplace. Habis itu kita lihat di sini gross profit. Jadi itu sebenarnya gross profit kan memang naik iya. Tapi kalau kita lihat EBITDA atau earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Nah ini yang menarik di sini sales and marketing expense-nya naik, cenderung naik. Dan ini yang termasuk tulisan net loss dari awal. Udah dari awal lihat dia rugi. Dan ya intinya kayak gitu. Jadi ini perusahaan sebenarnya masih rugi kalau kita lihat dari kinerja. Nah ya berarti cukup ya. Habis itu kalau aku lihat sebenarnya mau lihat di quarter result 2020 nggak ada laporan keuangan ya, finance report mana ya, annual report. Kita lihat di annual apakah ada. Nah ini di annual report Shopee atau induknya melalui apa namanya C Corporate, C Corp. Ini perusahaannya listingnya di Singapura, sorry di Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat sahamnya naik, jadi sahamnya lagi naik, tapi sebenarnya masih rugi, tapi dia naik. Tapi beda sama Tokopedia, sama Bukalapak ya masih baru sih. Jadi belum bisa lihat turun atau naik. Dan ini mas kalau untuk misalnya kita invest dari IPO sampai sekarang itu sudah untung 2000%. Jadi sekitar 21 kali dalam waktu 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun naik 25 kali. Gede juga. Ya gitu. Tapi kalau kita lihat dari perusahaannya sebenarnya masih rugi. Jadi kalau kita lihat di apa namanya rating, financial statement, nah di laporannya sendiri sama. Ini kita lihat di aset ya, kalau kita lihat aset dia nambah 2020. Habis itu untuk aset totalnya juga naik. Ini current aset lancar. Ini total asetnya 10 miliar dolar. Ya kan? Iya, 10 miliar dolar. Naik. Terus habis itu dari segi hutang. Nah, hutangnya juga naik. Liability. Nah, yang naik itu komponen apa? Ya kita lihat di sini. 900.000 jadi 900 juta jadi 2 miliar. Ini apa ini? Accrued expense and other payables. Oh, berarti ini yang perlu dibayar. Jadi yang bisa dibayar nanti untuk penjual. Terus habis itu yang naiknya lagi
ini deferred revenue, itu revenue consolidated. Apa ini arti? Pokoknya intinya dia naik 2 kali kewajibannya. Terus kita lihat dari non current liability sama aja, aku juga nggak ngerti. Cuma yang menarik nih kita lihat di sini convertible notes. Nah, convertible notes itu apa? Sebenarnya convertible note itu artinya kayak obligasi, tapi obligasinya tuh bisa nanti akan dikonversi ke saham gitu. Jadi dari utang, tapi nanti akan jadi saham, bisa jadi diubah jadi saham atau bisa dibayar oleh perusahaan. Dan dua dua apa namanya? Jadi ada bisa dua kemungkinan, ya gitu. Dan kita lihat di sini ada apa namanya equity dari ekuitas atau modal dari si corporate ini. Itu kita lihat dia accumulate defisitnya aja naik, berarti dia rugi nih. Jadi ruginya nambah, makanya dia minus. Nah, terus kita lihat di sini bahwa revenue-nya itu dari segi digital entertainment naik juga, dari e-commerce atau Shopee juga naik. Nah, ini yang kita perhatiin, Shopee naik kan. Dari 2019 ke 2020 sampai naik 2 kali, 100% growth-nya di situ. Gila tuh naik sampai 2 kali. Ntar ninjanya, nggak ada. Lanjut ya. Sampai 2 kali, udah gitu sales of good. Oh ya, gua ntar buka slide lagi. Udah nanti. Oke, kita lanjut. Jadi ini sebenarnya revenue dari Shopee itu dia banyak naik kan sampai 100%. Ya ini yang memang dijual untuk startup untuk naik sampai 100% pendapatannya. Sales of good-nya naik, ya pasti naik. Revenue juga naik. Ini sebenarnya sales of good itu sebenarnya jasa, jualan jasa. Terus habis itu cost of revenue. Nah ini yang e-commerce and other service nih. Itu dia naik nih. Signifikan dari 907 miliar US dollar jadi 1 triliun. Sorry, 1907 juta jadi 1,7 miliar US dollar. Dan itu bakar duit. Terus habis itu gross profitnya ya naik, ya pasti naik. Terus habis itu dari segi ini yang menarik itu sales and marketing expense atau biaya untuk pemasaran. Dan ini biasanya bentuknya dalam bentuk promosi. Jadi kita misalnya kayak dapat Shopee dapat diskon ongkir atau dapat potongan harga makanan Shopee Food namanya sekarang ya. Itu naik dari 7 ini tiap tahun naik. Jadi bakar duit tuh dengan cara ngasih promo. Habis itu dan akhirnya ujung-ujungnya loss before income tax. Jadi ini losses berarti dia rugi. Rugi tahun 2020 sampai 1,4 miliar US dollar. Ya, ini perusahaan masih rugi, tapi ya udahlah ya. Orang nggak ngerti juga. Yang penting Shopee gede gitu aja, tapi rugi. Nah, kayak gitu. Intinya rugi lah. Di situ udah rugi ini. Oh ya Mas Rafi kalau mau join nanti aku ada Google Meet, nanti bisa kita discuss atau kita baca analisis bareng. Soalnya aku pakai komputer, jadi bisa tak gambar-gambar gitu. Kalau butuh nanti komen aja, nanti komen aku kirim linknya. Gitu aja. Di situ intinya dan loss dapat nih, ada dapat rugi per saham ada. Terus habis itu kita lihat nih, kenapa kok ini Shopee rugi terus tapi kok masih bertahan? Apa yang menyebabkan Shopee itu masih bisa bertahan walaupun lagi rugi? Bukan karena misalnya orang Indonesia bilangnya Shopee itu minjem duit terus dapat uang, dapat bunga riba, ya nggak gitu, bukan gitu caranya. Jadi ini kalau aku jelasin apa kok bisa bertahan, bukan karena itu. Jadi sebenarnya harus tahu dulu modal bisnisnya ini. Kita lihat di sini untuk arus kasnya ya. Arus kasnya sebenarnya si limited ini induknya Shopee itu dia dari operasi itu dia udah net loss di sini, udah kelihatan net loss, rugi. Terus habis itu ya, terus intinya kalau udah lihat di bawahnya pasti rugi lah intinya. Jadi untuk operating cash flow jadi cash flow dari operasi itu dia minus sampai tahun 2020 tuh minus 970 juta US dollar. Ya kalikan aja ke rupiah berapa tuh? Kalikan 900 juta kalikan 14.000, sekitar 40 miliar, 40 triliun.
Mana link saklingnya? Oke, gue kirim lewat itu ya. Aku kirim lewat WA. Bentar, wah ada sih. Nah ini nih. Aku kirim lewat WA ya Mas Rafiq. Aku kirim. Sorry ya mengganggu, ini karena aku cuma sharing doang. WA. Dah, tak kirim. Nanti Mas Rafiq bisa nonton. Aku cek di WA-nya. Oke? Oke, tinggal join. Oke. Intinya nih aku bahas Shopee dan Shopee-nya tinggal nanti. Lanjut ya. Dan ini kita bisa secara operasi itu rugi sampai 970 juta US dollar. Gitu. Ini parah sih. Terus habis itu kita lihat juga di sini ada net cash used in generating operating activities. Jadi net cash yang digunakan untuk sebagai operatif. Jadi dari operasi itu dapat berapa? Nah, yang menarik itu kita sebenarnya dilihat dari nilai financing activities atau dalam kas dari pendanaan. Ini pendanaan itu, nah ini yang menarik kenapa kok Shopee masih bisa bertahan sebenarnya karena ini nih dari ada proceed from issuance or ordinary share. Ini artinya apa? Artinya dari pembuatan atau pengeluaran saham baru, saham biasa. Dan ini yang bisa buat bertahan dari perusahaan Shopee atau melalui induknya Corp. Jadi bukan karena Shopee ini ngasih hutang terus labanya untuk bikin promo ke kita, bukan, tapi dari mayoritas dari ngeluarin saham baru ini yang bikin bisa untuk promo ke kita, yang kita makan dan dapat promo kayak gitu. Ini yang di Indonesia ini sampai 2,9 miliar US dollar. Bayang kalau kita konversi ini, kita misalnya hitung pakai Excel ya. Nah, soal ini jago. Halo Mas Rafiq, ya selamat gabung. Ini kita lagi tadi bahas tentang kenapa kalau Shopee itu bisa bertahan. Ya, tadi salah satu sama kayak Bukalapak, walaupun perusahaan ini rugi tapi masih bisa bertahan karena pengeluaran saham baru. Gitu. Untuk bikin promo itu ya lain saham baru. Ini kedengaran suara gua? Suara saya Mas Rafiq. Halo, harusnya masuk sih. Intinya lanjut ya. Jelas. Jadi kalau misalnya kita lihat di laporannya ini, ya kelihatan kan tampilanku. Ini kita lihat di sini cash flow from financing activities atau arus kas dari pendanaan. Nah ini nih yang bisa bikin bertahan dari si limited atau induk dari Shopee. Jadi Shopee itu bertahan karena ini ada namanya proceed to issuance or ordinary shares. Ini artinya pengeluaran saham terbaru. Jadi mengeluarkan saham baru. Jadi caranya dia perusahaan itu nawarin saham ke orang lain dan orang itu dapat saham dan perusahaan dapat uang. Nah ini nilainya tahun 2020, ini tahun 2018 sekitar 4 juta dolar, 2019 naik ke 1,5 miliar US dollar dan 2020 sampai 2,9 miliar US dollar. Ini nih nilainya kalau kita kalikan ke rupiah aja nih, saya ini kita konversi ke rupiah. Ini kan kali ribuan ya. Oke. Ini kok nggak masuk ya? Masuknya ke number. Harusnya kasih titik. Ini kita kalikan ya. 2 miliar US dollar kalikan US dollar ke rupiah berapa ya? USD to IDR. 14.400 lah kan. 14.400. 42 triliun. Jadi Shopee mengeluarkan saham sebesar 4,2 triliun ini untuk memberikan promo ke kita-kita. Jadi yang kita makan, yang kita dapat promo. Nah, bukan karena Shopee untuk itu mengeluarkan misalnya untuk pakai pinjol kayak gitu, terus habis itu dapat bunga tinggi terus buat subsidi yang makan, bukan, tapi dari mengeluarkan saham baru kayak gitu. Itu berkalifikasi ya, aku edukasi. Kadang orang yang bikin hukum juga nggak tahu ya, baca laporan kayak gini mah tahu juga belum tentu. Jadi
sebenarnya ini ya samulanya. Makanya sebenarnya 40 triliun ini ya sebenarnya itu yang bisa bertahan. Makanya ini bisa kalau kita lihat Shopee yang sudah IPO, yang sudah listing ya, ini kita lihat di sini ya akan naik ya, memang naik sih, cuman nggak tahu nanti suatu saat akan ada turunnya gitu. Nanti aku jelasin kenapa nanti ada turunnya. Tapi kalau untuk invest di Shopee itu dari tahun misalnya 2019 ya sampai sekarang itu udah untung 11 kali dalam waktu 2 tahun. 1100% kalau salah tadi. Iya, masih naik. Jadi ini masih istilahnya perusahaan ini masih di hype-nya. Ya kalau secara kinerja nggak bagus, tapi kalau kita lihat dari segi apa tadi itu uh, pendapatannya naik, iya naik. Soalnya emang yang dijual tuh revenue-nya atau pendapatan naik. Ini nih, revenue-nya pendapatannya naik. Itu yang dijual. Jadi yang menentukan harga Shopee ini dari pendapatan bukan dari laba gitu. Tapi kalau kita lihat dari gross profit nih, sorry, kalau dari rugi bersih, ini kita lihat ya, net loss, ini bukan net profit, net loss, rugi bersih. Tahun ini makin nambah, 2018, 961 juta, sekarang 1,6 miliar, 1,6 miliar US dollar. Jadi ini masih rugi. Tapi kalau ada ya perusahaan yang mau kayak gini, ya karena orang kok mau memegang sahamnya ya berharap harga sahamnya naik itu dari pendapatan tadi. Cuman aku ini sebenarnya ini yang maksudnya masih on proses ya, karena Shopee itu masih masih ada saingan di Indonesia dengan Bukalapak, Tokopedia gitu. Ini aku misalnya tadi aku udah bahas tentang Tokopedia tadi. Sorry, Bukalapak. Terus untuk ini sekarang aku bahas Shopee. Shopee itu lagi bersaing sama Bukalapak dan Tokopedia. Cuma Tokopedia itu informasinya belum bisa saya buka karena belum publik. Jadi belum bisa diakses informasi untuk keuangan. Jadi intinya ya yang punya perusahaan kayak gini ya yang penting tahu apa yang kamu beli kalau misalnya kamu pengen beli kayak gitu. Ya misalnya dari penjual yang jualannya di Shopee pun sekarang yang di Tokopedia pun sekarang udah ada biaya loh istilahnya untuk jualan di sana itu ada potongan untuk istilahnya kayak komisi untuk Tokopedia sekarang udah ada kayak gitu. Misalnya nggak bisa kayak kita misalnya rekenan misalnya pakai Tokopedia gitu nggak dipotong nggak bisa sekarang ada potongannya masalah 5% atau berapa gitu temanku ada yang ngomong kemarin kayak gitu jadi kayak bisa kayak apa namanya ya mungkin kalau untuk pedagang ya udah tahu lah ya yang misalnya di Tokopedia ya intinya kalau kita lihat secara bisnis punya ini misalnya Shopee ya masih bakar duit gitu ini tapi ini gue tadi ngomongnya jelek-jelek ya tentang bisnis marketplace ya memang sebenarnya masih tahap bakar duit tapi ada juga kok perusahaan yang misalnya bikin di marketplace tapi dia untung ya saya ngomong tadi salah satu contohnya saya ambil Amazon nanti akan selanjutnya akan aku jelasin intinya itu sih jadi apa yang sekarang hari ini Bukalapak baru IPO ini ya mana ya tadi aku ngomong IPO nah ini nih Bukalapak baru IPO hari ini ya intinya sih apa namanya tahu apa yang dibeli lah udah gitu aja intinya kecuali kalau misalnya mau ngikutin hype-nya ya silahkan. Terus sekarang yang selanjutnya aku akan bahas contoh perusahaan investasi, maksudnya untuk marketplace yang diinvest itu akan sukses. Itu salah satunya Amazon. Jadi kalau kita Amazon, Amazon tuh kita lihat di sini. Nah, kalau misalnya sebenarnya waktu yang tepat, jadi IPO-nya Amazon ini tahun 1997. Dari di awal harganya 1,73 US dollar. Dan kalau misalnya beli saham ini dari IPO sampai sekarang, bulan berapa nih ya? Untungnya sampai 145.000%, berarti sekitar 1.400 kali. Jadi misalnya kamu beli di tahun 97 harga 1 juta, sekarang uangmu sudah jadi, bentar, IPO 192, 19, oh berarti dikalikan 1 juta dikali 1927, berarti sekitar 1,9 miliar rupiah. Jadi uang 1 juta tahun 97 jadi 1,9 miliar. Ya itu. Cuman waktunya pada saat tahun 2000 itu terjadi bubble.com ya. Jadi itu krisis di perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika. Jadi harga sahamnya turun sampai 60%. Nah ini.
Jadi tahun 2000 sampai 2001 tuh turun harga sahamnya. Nanti aku akan jelasin kenapa kok turun. Nah, itu sebenarnya Amazon itu sama aja kayak terjadian Bukalapak di Indonesia. Jadi perusahaannya itu rugi di awal, tapi nanti ada suatu saat di tahun 2001 2002 itu mencetak untung gitu. Jadi ada pemenangnya, istilahnya yang buat untuk marketplace itu Amazon jadi pemenang di tahun 2001. Dan itu jadi waktu yang paling tepat untuk invest gitu. Itu hal yang aku pengen sampaikan ke orang-orang ya, maksudnya yang berkecimpung di sini. Dan aku sendiri juga misalnya aku cuma mau invest di perusahaan kayak gini, cuma kita harus tahu waktu kapan yang tepat untuk masuk. Dan kalau aku belajar dari Amazon ini, lebih baik masuk pas lagi untung. Nanti aku jelasin di laporannya. Cuma kalau kita bisa lihat ambil dari tahun 2001 nih, ketika harga sahamnya anjlok, ya tadi ada rasa 10 US dollar. Nah, ini kita tarik, itu sudah untung sampai 32.000. Jadi 32.000%, berarti sekitar 325 kali. Misalnya kamu punya uang 1 juta di tahun 2001, uang kamu berarti jadi 325 juta. Gitu. Nah itu sebenarnya harusnya datanya tuh kalau nggak salah turun deh. Bentar. Lebih kecil lagi, itu pendapatnya lebih kecil. Ini nih. Kita ke krisis 2001. Kenapa nggak dapat tadi? Kita ambil datanya. Nah, sekitar 7 US dollar ya. Kalau dibiarin sampai ini, waktu ya invest yang tepat sampai 462 ya ini 46.000 46.000%, berarti sekitar 462 kali. Jadi misalnya uangmu 1 juta tahun 2001, uang sekarang jadi 462 juta. Ya bayangin aja masukin uang 1 juta jadi berapa tuh? 46 miliar sekarang. Kayak gitu. Cuman angkanya benar nggak sih? Itu yang paling kecil. Kalau kita lihat GCP yang paling kecil 2001, waktu yang paling tepat untuk invest. Tapi kalau IPO ya bisa aja kan, tapi kan kalau invest pas IPO juga perusahaan masih rugi dan itu risikonya tinggi. Ya wajar juga misalnya kalau pada saat IPO terus kamu beli dan harganya naik lebih gede, karena lebih risikonya lebih gede, kita nggak tahu perusahaan ini arahnya kemana, gitu. Karena masih rugi. Terus ini kita misalnya kalau lihat Amazon, aku sukanya kalau perusahaan untuk Amerika itu sampai data tahun lampau pun itu kita bisa ambil datanya, dan itu kita bisa pelajari. Makanya aku dasarnya untuk mengedukasi itu sebenarnya aku lihat dari data yang lama. Masih join. Caranya begini, kalau kita lihat ini untuk lihat laporan keuangan Amazon ya, Amazon Financial Report AMZN 1999. Ambil 1999. Nah, ini di tahun berapa? 1999 annual report. Ini annual reportnya atau laporan tahunan perusahaan. Ntar ini kita lihat di laporan perusahaannya apakah ada laporan keuangan. Oh ada, halaman 57. 57. Nah ini nih 5758. Loh kok nggak ada? bentar datanya salah berarti. Aku ambilnya annual report, kok ada financial report. Maksudnya financial report kok nggak ada ya? Bentar. Amazon.com. Nah ini nih financial report. Sama aja kayaknya ya. Kok sama aja. Bentar ya. Ini tahun 99. Oh iya ini benar-benar 2000 itu 99 nih. Kita lihat datanya dulu. Tahun 2002. Pokoknya ini lumayan ini. Nanti tadi 99. Kita lihat di sini tahun 99. Oh iya benar. Tahun 1999. Untuk Amazon. Nih, kita lihat Amazon tahun 1999. Nah, ini kita lihat dari net sales-nya atau penjualannya itu tahun 1999 ini dia naik. Ini perusahaan kan sebenarnya berdiri tahun 1994.
Jadi mulai IPO tahun 1997 atau penanaman saham perdana, dan kita lihat di sini pendapatnya dia naik ya, tumbuh. Terus cost of sales atau biaya penjualan atau biaya market, ya biasanya biaya penjualan itu kayak biaya karyawan, untuk biaya listrik. Nah di sini itu ada gross profit, dan gross profitnya naik memang. Tapi kalau kita lihat dari loss-nya atau terakhir net loss, dan ini perusahaan masih rugi tahun 97. Jadi das awal tuh memang masih rugi karena kita lihat di sini. Tapi gini yang menarik, ya ini dari segi kita lihat dari marketing cost atau misalnya untuk biaya mau promo atau marketing, ya memang naik sih untuk tahun 99. Cuman ini aku lihat datanya kurang panjang, saya ngeliatnya dari tahun 2002 atau 2001. Cuman kalau kita lihat dari segi marketingnya memang sama kayak Shopee dan lain-lain, itu marketingnya naik tiap tahun. Oh iya nih, kalau yang mau nonton, mau lihat langsung diskusi, nanti aku kirim linknya, komen aja di apa namanya, di live apa namanya, di live IG ini. Nanti aku kirim linknya, komen aja, minta linknya gitu. Nanti kita join. Terus habis itu dari segi baik lagi, terus habis itu kita lihat di sini intinya marketingnya dia naik, berarti sama kayak mirip-mirip kayak Tokopedia dan lain-lain. Cuman kita lihat di sini lossnya juga naik. Nah, terus habis itu kita lihat juga di sini perusahaan apakah dia ngeluarin saham juga pada saat itu. Ya, kita lihat di arus kasnya. Nah, ya, arus kas. Nah, halaman 36. Halaman 36. Nah, ini nih. Kita lihat di sini kalau secara memang ada operasi, kegiatan operasi itu net loss. Jadi dia rugi. Terus habis itu kita lihat juga, nah yang menarik itu perusahaan ini itu sebenarnya dia pada saat rugi itu juga mengeluarkan saham. Nih, menahan saham juga. Jadi ngeluarin saham baru untuk sebagai modal. Tapi nilainya nggak segede Tokopedia apa Shopee tadi, nggak segede Bukalapak untuk ngeluarin saham baru. Nah ini yang istilahnya berbeda dengan eh, ya Amazon dengan Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak, yang mana mereka ngeluarin saham yang nilainya gede gitu, sampai senilai asetnya. Misalnya asetnya tadi 3 triliun, ya dia ngeluarin saham lagi 3 triliun gitu. Kalau dia enggak, ini kalau kita lihat asetnya apa namanya, untuk apa namanya, Amazon itu asetnya 600.000, dia cuma ngeluarin saham 60.000, berarti berarti 6 sorry ini 600 juta karena dalam ribuan ya, itu 600 juta, padahal yang dikeluarin itu dia cuma 60 juta gitu sahamnya yang baru, jadi nggak banyak. Makanya ini hal yang berbeda gitu, makanya kalau menurutku ini masih bakar duit, dan istilahnya pasar di Indonesia tuh berbeda sama Amerika. Makanya ini, dan masih ada persaingan antar tiga usaha yang besar tadi, makanya aku sebenarnya masih belum bisa masuk untuk perusahaan yang ini, kayak gitu. Terus habis itu, tapi gini, sebenarnya kalau dengan adanya hikmah dari apa yang gue share ini, eh, apa namanya, dengan adanya promo tadi ya manfaatkanlah bagi penjual atau misalnya kita yang berbisnis dengan mitranya Tokopedia dan lain-lain. Dengan adanya promo itu tuh kita manfaatin aja buat ramein konsumen ya kan. Yang jualan makanan juga jadi rame ya kan. Karena adanya promo jadi makin banyak yang beli gitu. Dan itu yang jadi manfaat bagi kita. Cuman maksudnya ini kita lihatnya dari sisi ya semuanya kita lihat, walaupun kita analisis lebih ke arah perusahaan, cuman hikmahnya banyak bisa diambil di sini. Untuk yang nanti juga bisa ikut ya, bisa ikut. Minta itu aja, minta kalau mau minta tak kirim linknya ntar. Ngomong aja mau, kalau enggak ya nggak apa-apa sih nonton lewat live. Habis itu intinya Amazon tahun 99 dia masih rugi, dan intinya nih apa namanya, pada 99 dia rugi, dan memang kalau menurut saya tidak pas waktunya untuk invest tahun 97 atau 99 semenjak IPO gitu. Ini Mas Rofi kalau mau misalnya mau nanya potong aja nggak apa-apa. Maksudnya kita ini sharing aja dua arah, nggak aku ngajar gitu. Kasihan juga sih kalau Iya. nanti potong aja gitu Mas nanya gitu kalau mau nanya. Oke, nanti kalau tanya tak bilang. Oke. Gitu aja. Lanjut, Sat. Oke, ini kita lihat dari 99 ya. Terus habis itu apa yang terjadi tahun 2002 atau 2001 ya. Nanti kita cari laporannya lagi. Harus download sih karena aku belum siapin sebenarnya.
Ya apa sih dadakan biar tahu juga kalau misalnya orang untuk melihat bisnis itu kayak apa, maksudnya perusahaan terbuka atau perusahaan yang bisa dilihat laporannya, cara ngeliat carinya gimana ya kayak gini caranya, biar tahu juga orang-orang. Financial report Amazon tahun 2002. Nah, ini kita ambil tahun 2002. Jadi kalau perusahaan Amerika tuh enaknya gitu, yang terbuka tuh perusahaan yang tahun lama-lama begini masih bisa dilihat datanya. Kalau untuk Indonesia masih belum belum dewasa sih. Jadi belum bisa data-data yang lama-lama ini kita bisa buka. Gitu. Kalau Amerika sudah terlalu rapi sih, memang sudah maju mereka. Jadi untuk ngambil data-data yang lama begini masih ada. Nah, ini yang jadi sebenarnya ya nanti Indonesia tuh arahnya ke sana juga. Makanya tujuan aku mengenal kayak gini kan juga untuk mengenal apa ya perusahaan-perusahaan terbuka gitu, jadi bisa menikmati dari sekarang. Dulu Amerika juga tahu 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu ya sangat kayak Indonesia gitu, dan di Indonesia tuh sebenarnya bisa menyalip perusahaan-perusahaan yang bagus apa ya, sebenarnya secara ekonomi Indonesia tuh masih pertumbuhannya tinggi banget. Bahkan kalau kita lihat juga ini sharing, ekonomi Indonesia tuh kalau untuk berdasarkan PDB itu masuk anggota G20, itu termasuk apa organisasi untuk negara-negara di mana negara itu yang pendapatan kapitanya paling besar di dunia. Salah satunya Indonesia. Nih. Itu dia misalnya dengan bertumbuh misalnya ekonomi 5% per tahun, itu dia bisa menjadi top 10 loh, 10 besar, bahkan bisa sampai 5 besar. Jadi makanya Indonesia itu sebenarnya masih potensi untuk berkembang gitu. Dan masih tinggi dibanding misalnya negara kayak Amerika, kayak contohnya Jepang, Korea Selatan, bahkan ada satu rasio yang misalnya sama Korea tuh Indonesia mau nyalip Korea loh. Jadi makanya kadang kalau nggak yang nggak melek, selain yang maksudnya ini dari bisnis yang real ya, itu juga berpengaruh, tapi juga di sektor finansial atau misalnya kita dari sektor finansial juga ikut naik gitu karena adanya kenaikan ekonomi dari negara kayak gitu. Ini gue selalu share kayak gitu ya biar nggak jelek, maksudnya nggak jelek-jelekin negara juga lah gitu, ada hal bagus dari Indonesia gitu. Terus habis itu ya aku lihatnya misalnya tahun 2002, tapi ini 2002 ya. Ini kita lihat laporan-laporannya 2002 halaman berapa tadi? Ya scroll aja lah, 44. Nah, ini kita lihat di sini net sales-nya, penjualannya dia naik ya secara keseluruhan. Gross profit-nya juga naik. Gross profit itu laba kotor. Terus habis itu Mas Reddy, ini saya juga lagi bahas perusahaan. Kalau mau misalnya mau join nanti linknya gua kirim, nanti komen aja di live Instagram. Nah, terus nih kita lihat di sini. Tahun 2002, nih, tahun 2002 sebenarnya kalau kita lihat dari net loss atau rugi bersih dari Amazon itu turun. Nih, kita lihat dari tahun 1999 dia naik, 2000 juga naik, tapi kita lihat 2001 turun, 2002 turun. Tapi kita lihat juga di apa namanya? Di tahun 2000 ini juga pendapatannya dia naik gitu. Jadi ini perusahaan berarti kesimpulannya dia bisa berkembang gitu. Walaupun masih rugi, tapi ini 2002 sebenarnya berarti ini 2003, setahu aku 2003 dia profit, udah cetak untung. Jadi invest sebenarnya waktu yang tepat untuk invest tuh 2002 2003 lah kayak gitu. Semangat bro. Nah ini gue lagi share aja buat sharing-sharing. Intinya Amazon itu 2002 ini masih rugi, tapi ruginya udah berkurang. Tapi kita kalau misalnya kita lihat apa namanya, kok istilahnya dia bisa berkurang, tapi ada indikator hal yang sebenarnya ini hal yang bagus bagi Amazon. Jadi kita lihat di arus kasnya Amazon, jadi bisa kelihatan nih. Mana ya? Bentar. Arus kasnya mana ya? Arus kas. Mana ya datanya? Cash flow, cari aja dah. Flow. Oh, 48. 7. Nah, ini nih. Ada hal yang menarik yang bisa kita lihat dari sini. Tadi misalnya untuk tadi net sales-nya naik ya. Habis itu kita lihat yang menarik, untuk biaya marketing itu cenderung tetap bahkan berkurang. Ini kita bisa lihat. Jadi di sini marketingnya malah cenderung tetap.
Jadi nanti setelah tahun 2003, 2004, 2005, marketing cost atau biaya marketing itu tetap. Jadi dia tidak perlu uang untuk bikin ngasih promo atau promosi untuk biar bisa naikin laba, dan itu yang kelebihannya Amazon gitu. Jadi di titik di mana Amazon itu jadi pemenang 2003 gitu. Jadi makanya aku misalnya ada satu saat kok di mana nanti salah satu perusahaan yang misalnya tadi Tokopedia, Shopee dan apa namanya, Tokopedia, Shopee dan Bukalapak itu jadi layak untuk diinvest atau kita beli, dan memang perusahaannya baik gitu. Ketika mereka sudah jadi pemenang salah satunya dan ada salah satunya yang kalah. Oh ya Faras kalau mau masuk mau join nggak? Tak kirim linknya nih nanti. Ada aku kirim linknya ya. Kemarin saya mau join nggak jadi-jadi, kasihan. Faras. Nih, aku kirim linknya ya, Ras. Sorry kalau misalnya kemarin nggak bisa jabung tentang batu bara kemarin. Ini kita balik lagi ke yang tadi. Jadi dengan marketing ini nih sebenarnya halus ini ya, nanti mau diulang lagi. Intinya kalau pas dari segi marketing, promonya berkurang tadi. Terus habis itu dari segi tadi net loss-nya dia berkurang. Nah, ini statement operasinya net loss-nya dari atau rugi bersihnya dia turun drastis, bahkan dari 2000 ke 2002. Terus habis itu dari ini cash flow-nya kita lihat dari arus kasnya, dan kita lihat di sini pengeluaran sahamnya, kita lihat di sini stock option atau pengeluaran saham itu sudah cenderung berkurang, walaupun ini naik, tapi kita lihat dari yang bawah untuk saham biasa. Jadi sebenarnya stock option itu sebenarnya untuk apa ya? Untuk menawarkan apakah saham itu mau dibelikah atau misalnya mau dijual atau kayak gitu. Jadi lebih ke opsi saham. Kalau common stock itu saham umum atau saham memang buat modal, dan menariknya di sini tahun 2002 sudah tidak mengeluarkan saham baru lagi. Jadi sudah tidak mengeluarkan saham karena sebenarnya ya rugi udah berkurang, terus 2003 sebenarnya udah profit. Nanti kalau kita melihat buktinya, aku lihat nanti laporan tahunan tahun 2004. Nanti aku cari ya. Jadi intinya perusahaan ini layak bisa untuk diinvest atau jadi bagus ketika sudah harganya. Oke, halo. Oh, oke. Gak apa-apa. Lu menonton ya misalnya di kelompok di kos PH nonton banyak kan gak apa-apa sih. Ini kita lebih sambil analisis laporan keuangan. Intinya kalau perusahaan ini sebenarnya ya udah bagus Amazon, jadi jadi pemenang untuk perusahaan marketplace atau jual beli online, dan itu sebenarnya bagus. Dan ini aku akan cari yang 2004 ya, kita melihat buktinya apa. Amazon 2004. Nah ini 2004 mana ya, 2004 kita lihat untuk net loss. Informasinya banyak. Nah, tapi kok gambarnya jelek ya. Ntar cari yang lain aja deh. Cari yang annual report. Nah, ini 2004 annual report letter to shareholders. Nah. Nah, ini 2004. Terus habis itu kita lihat di sini 2004, tapi nggak ada betul, aku lihat 2003 ya tadi. Panjang juga ya laporan tahunan soalnya. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi di net sales nih kita lihat di sini tetap naik nih. Penjualannya dia naik selama berarti udah 10 tahun naik. Tapi kita lihat di sini untuk net income atau penghasilan laba bersihnya dia udah mulai untung di tahun 2003. Terus bentar, kalau kita lihat di sini mana itu? Ya ini. Jadi dia labanya mulai mencetak laba di tahun 2003 dan 2004 labanya naik sampai berapa kali nih? Dari 35 ini dalam bentuk apa? Thousand. Berarti 35 juta jadi 588 juta labanya. Naik sekitar berapa kali nih? 10 kali ya, 20. Lebih 20 kali labanya naik.
20 kali. Dan ini pada saat itu memang saat yang tepat sebenarnya untuk invest. Untuk misalnya kamu ambil Amazon. Yang saya bilang tadi, bisa naik sampai uang tadi harusnya 1 juta jadi 400 juta atau 500 juta sekarang gitu. Ya itu. Ini misalnya uang 1 juta dulu 2003, 2004 cukup untuk beli HP Siemens. HP Siemens ya dulu Jerman. Terus sekarang bisa kalau beli apa namanya Amazon, jadi rumah harga 400 juta gitu. Ya dari HP jadi rumah, ya itu bisa terjadi kayak gitu. Dari segi ini kita lihat tadi dari net profit, jadi dia untung di tahun 2004, terus 2003 maaf. Habis itu nih yang menarik juga kita lihat di situ pada tahun 2003 sudah tidak perlu apa namanya tidak perlu lagi perusahaan untuk mengeluarkan saham baru karena ya sudah tidak butuh modal. Mana ya? Cash flow. Mana sih? Flow. Mana ya? Aduh, panjang. Belum Muhammad Novel Alvin. Free cash flow. Mana ya? Nah, ini. Tapi kok nggak lengkap. Bentar, cari yang lengkap nih. Nah, ini statistical cash flow nomor halaman 51. Halaman 51. Nah, ini. Kita lihat di sini kalau untuk cash flow atau arus kas untuk pendanaan financing di sini kita lihat di sini untuk stock optionnya tadi udah berkurang jauh. Terus habis itu untuk penanaman modal apa nih? Udah nggak ada malah. Jadi ini perusahaan sudah tidak ada lagi apa namanya menerbitkan saham baru. Jadi pada saat sudah untung, perusahaan sudah tidak mengeluarkan saham baru. Jadi ini dia untuk investing ini purchase of market securities itu artinya pembelian saham baru atau misalnya beli perusahaan, misalnya akuisisi perusahaan lain, misalnya Amazon pada saat itu setahu saya itu beli perusahaan untuk jasa sewa apa namanya sewa ini server. Jadi misalnya kalau kita bikin website atau untuk penyimpanan data online itu menggunakan komputer basis server. Nah itu yang Amazon beli untuk jualan itu jasa server. Makanya dia sebenarnya tiap tahun dia pasti invest ke perusahaan-perusahaan lain juga atau mendirikan perusahaan baru. Tapi mayoritas Amazon ini bisnisnya dia mengakuisisi atau membeli perusahaan lain kayak gitu. Nah sekarang jadi salah satu perusahaan yang baik juga Amazon. Jadi pada inti yang aku ambil di sini malam ini sebenarnya untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia ini aku berkaca dari Amerika dari Amazon bahwa untuk invest di misalnya untuk Bukalapak atau misalnya nanti ada Goto misalnya atau Shopee atau misalnya Grab nanti mau IPO ya sebaiknya lihat dari beberapa parameter tadi apa namanya yang pertama dari segi manajemen kita lihat siapa di balik apa namanya dari apa namanya dari manajemen Bukalapak atau ya bisa juga dari segi apa lagi ya yang pertama dari manajemen, yang kedua dari operasional, persaingan bisnis kayak apa, maksudnya saingannya siapa, yang ketiga satu-satunya yaitu terakhir financing atau keuangan, itu yang penting. Dan yang kedua yaitu tadi baru yang ketiga ya, yang keempat ya maksudnya ini informasi buat perusahaannya, analis perusahaan dan bagi misalnya yang pelapak atau yang jualan di marketplace, ya nanti jangan kaget bahwa nanti promo akan hilang, itu udah pasti. Terus nanti intinya apa ya? Pasti nanti akan yang awalnya gratis akan ada biaya untuk promosi atau misalnya ada jualan misalnya Tokopedia ada kan kalau misalnya kita belajar di Tokopedia itu ada kelas-kelasnya gitu kan star seller atau apa gitu jadi ada ketentuannya gitu jadi misalnya untuk star seller atau misalnya apa ya misalnya ini kita lihat ini misalnya ada badge-nya kayak gitu misalnya apa ya badge itu kayak misalnya ini pro atau apa yang perlu bayar kayak gitu gitulah. Jadi misalnya ketika kita beli apa namanya power merchant ini, official store atau power merchant ini tuh ininya nanti dia barangnya dijual di atas. Nah itu tuh dia menjadi sumber penghasilan bagi Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak kayak gitu.
Nah, itu hal yang bisa diambil untuk penjual. Kayak gitu sih. Ya, bermanfaat buat semua juga sih. Intinya biar tahu. Kayak gitu. Ada yang mau tanya nggak Mas Rafiq atau apa? Potong aja sih nggak apa-apa. Gue bosan juga ngomong. Mau tanya apa ya, Sat? Bingung, Sat. Ya udah nggak apa-apa. Soalnya belum aku mau terjun ke saham juga. Iya, masih iya. juga. Kamu naruh saham di luar negeri juga nggak? Enggak, aku nggak naruh di perusahaan luar. Cuma perusahaan Indonesia aja. Gitu. Ya, misalnya ini cuma buat gambaran aja sih, lebih ke arah analisis industri ya, bukan lihat saham. Aku nggak pernah tidak terlalu lihat sahamnya, lebih lihat di perusahaannya, analisis di perusahaannya sih, kayak gitu. Nanti untuk keputusan beli atau enggak, ya itu berarti nanti ada analisis valuasi namanya. Cuman yang tadi aku bahas untuk Bukalapak atau yang marketplace ini masih mahal. Jadi istilahnya kalau kayak kamu jualan apa ya, kayak jualan franchise, pasti kamu kalau mau jual franchise pengennya harganya dijual mahal gitu loh. Misalnya kamu bikin bikin toko modal 20 juta dijual ke pasar 60 juta gitu untuk franchise. Benar-benar. Makanya istilahnya kalau gue pertama kali buka franchise ya nggak akan mau gue beli dulu gitu. Jangan kan kayak buka franchise, kita beli kayak HP Xiaomi yang baru seri yang baru keluar pasti harganya digoreng dulu mahal. Nah, itu yang istilahnya kita ngelihat apakah itu harganya mahal atau murah kalau untuk kita beli kayak gitu. Jadi Nek, menurutmu, Sat, dari ketiga ini yang akan bertahan lama itu yang mana? itu pertanyaan yang susah sih kalau menurutku. Karena untuk perusahaan yang bisa bertahan ketiga ini sebenarnya segmennya beda. Kayak untuk Bukalapak itu fokusnya dia ke UMKM. Soalnya kayak Bukalapak itu bikin kayak apa ya? Kayak mitra ke warung kan. Jadi kayak mitranya Bukalapak untuk jualan, misalnya jualan pulsa, tagihan listrik kayak gitu. Kayak pos lah, payment on apa ya? Pos itu aku lupa. Nah, pos itu payment, aku lupa singkatannya apa. Pos itu pos point of sale. Jadi point of sale tuh apa namanya, kayak pusat untuk jual beli macam-macam. Jadi bisa jualan pulsa, jualan untuk bayar listrik, untuk misalnya beli voucher game online, atau misalnya untuk bayar cicilan. Itu juga, itu misalnya warung tuh dia mitra sama Bukalapak ini untuk bikin itu. Terus habis itu sama misalnya untuk kebutuhan bahan pokok juga Bukalapak itu kayak kayak dia punya di penyediaan misalnya sembako kayak gitu tuh, apa namanya, Bukalapak tuh punya jaringan distribusi. Jadi Bukalapak juga jualan di situ. Nanti dikirim ke warung, nanti warungnya itu ngasih ke konsumen kayak gitu. Sama Bukalapak tuh juga punya aplikasi juga untuk kayak ngatur bahwa stoknya di toko berapa, terus habis itu misalnya butuh barang lagi di statusnya dikirim atau enggak, ya itu juga dari apa namanya, satu aplikasi dari Bukalapak gitu. So, untuk Tokopedia dia fokusnya ke jualan marketplace kan, lebih jualan ke misalnya kita jualan mebel atau jualan yang Mas Rafiq kayak jualan mebel gitu kan, terus habis itu jualan, pokoknya tinggal post barang terus laku, yaitu Tokopedia. Kalau untuk Shopee sama sih, mirip-mirip Tokopedia, cuman dia tuh sekarang masih lagi bakar duitnya paling gede di antara perusahaan-perusahaan apa namanya, Tokopedia dan Bukalapak. Bukalapak udah mulai berkurang nih promonya. Tokopedia juga sama, mulai berkurang. Yang masih banyak tuh Shopee, tahu. Shopee itu masih bakar duit sampai sekarang. Gitu. Tapi kalau ramenya sekarang kok kayaknya ke Shopee ya? Bukalapak udah mulai redup juga ya? Iya. Ya itu tadi, karena Shopee itu masih bakar duit. Tadi aku belum nonton ya. Ini nih kalau misalnya aku lihat yang Shopee. Nah, tadi tuh ada aku ini. Shopee. Ini Shopee itu si limited induknya, dan kita lihat di sini bahwa kalau secara arus kas itu tuh tiap tahun dia ngeluarin saham baru itu untuk ngasih promo. Nih. Nih kita lihat di kasnya. Dan itu paling besar. Marketing itu ya? Iya, untuk marketing. Jadi nih kita lihat di sini tahun 2020, 2018 sampai 2020 ya. Ini kita lihat dari untuk pembiayaan itu untuk ini nih, proceed from issuance of convertible notes itu sebenarnya
ngeluarin hutang. Jadi kayak surat hutang, tapi surat hutangnya bisa dikonversi ke saham gitu. Dan ini nilainya naik nih. Dari tahun 2018 $500 juta, tahun 2020 $1,1 miliar. Ini $1,1 miliar kalau dihitung pakai Excel nih berapa nih? 1,1 miliar. Jadi duit tak wih. ngeluarin. Jadi surat utang sebesar 1 miliar nih. 1 miliar US dollar dikalikan 14.000. 14 kali 14.000 triliunan. 16 triliun. Buat ngasih promo. Gitu. Jadi ini baru dari suatu belum yang satunya nih Mas. Nih, dari proses stock issuance ordination atau keluaran saham baru. Ini keluaran saham baru. Nah, saham barunya 2,9 miliar. Kalikan aja di sini. 2,9. Makanya kok Shopee bisa bayar Cristiano Ronaldo, ya duitnya gede. Dari sini ya. Iya, tuh 42 triliun. Berarti ditambah tadi 16 triliun, berarti sekitar 52 triliun untuk bikin promo. Parah kan? Gendeng kan? Makanya pengaruhnya gede banget ya promo ya. Soalnya Iya. Bukalapak tuh gara-gara nggak ada promo itu redup, Betul. agak redup lah. Betul, karena mau promo. Jualan juga di Bukalapak itu udah wis turun kabeh. Betul. Oh iya Mas, ini BTW Mas Haris, kalau misalnya ini gue lagi analisis perusahaan marketplace. Kalau mau join nanti aku kirim linknya, nanti komen aja di IG. Kayak gitu aja. Berarti tetap kemungkinan semua marketplace itu nanti akan promo itu akan hilang semua ya? Iya, betul. Makanya nih aku maksudnya ngerjain gini kan biar tahu gitu Mas Taufik, bahwa ini nih di antara semua marketplace itu pasti nanti ada yang akan menang. Ini kita akan bahasnya tuh maksudnya untuk startup, itu contohnya kayak search engine. Search engine tahu search engine kan kayak Google. Dulu tuh search engine itu ada banyak, ada dari Yahoo, ada dari Bing, ada dari Microsoft juga bikin. Itu dan yang pemenangnya yang kita pakai orang nggak kenal namanya search engine kan untuk nyari-nyari. Tapi yang dikenal apa? Google. Dan ini yang jadi pemenang. Jadi istilahnya yang menang itu yang akan menguasai semuanya. Yang kalah ya udah, yang bangkrut ya udah lewat gitu. Jadi makanya dari perang ini tuh sebenarnya nggak ada istilahnya pemusaranku sih misalnya penjual untuk di marketplace itu jangan terlalu setia sama Bukalapak, jangan terlalu setia sama Shopee, jangan terlalu setia sama Tokopedia. Ya udah. Harus berani nyabang-nyabang. Iya, mana yang menguntungkan bagi kita lah gitu aja. Dan kita juga bisa menikmati apa yang istilahnya mereka tawarkan. Tahu juga persaingan usaha ini kan sebenarnya menguntungkan konsumen kan. Kita bisa dapat promo-promo itu kan, ya itu manfaat buat konsumen. Gitu. Walaupun emang perusahaan rugi ya nggak apa-apa, bodo amat gitu. Terus dan yang ketiga, yang bilang misalnya bahwa promo itu riba atau apa, enggak sih kalau menurutku. Karena ini kita kalau lihat dari model bisnisnya, itu mereka bisa ngeluarin promo itu ya sebenarnya karena ngeluarin saham, bukan karena pinjam uang terus dapat bunga, bukan dari situ. Gimana Sat? Kan ada yang bilang promo-promo yang di Shopee kayak gitu, yang di Tokopedia itu dapat promo diskon voucher misalnya kayak gitu, itu tuh bukan karena uangnya itu dapat, bukan karena kita taruh uang di Shopee atau di Tokopedia terus dapat bunga ya bisa dapat promo, bukan, tapi karena ini pengeluaran saham baru ini yang dia untuk subsidi makanan atau kamu beli barang di marketplace atau di tempat ya kayak tadi Tokopedia, Shopee dan Bukalapak. Nah itu tuh uangnya dari penanaman ini saham, keluaran saham baru gitu. Makanya kalau aku sih ya tetap menikmati promo gitu karena tahu dari sini, bukan dari ngutang terus dapat bunga kita ambil gitu. Kalau muslim kan riba ya. Iya. Gitu sih. Tapi kadang soalnya yang ngomong kayak gitu dia ngerti hukum tapi nggak ngerti model bisnis, cara baca model bisnis, itu yang jadi masalah kan. Kadang jadi salah nggak semua orang bisa mau ngulik-ngulik gini, emang orang mau gitu ngeliat bisa induknya Shopee kayak gimana, Tokopedia itu siapa ya kan. Ya taunya ya ini dugaan saya ini terus jadi hukum, itu ya salah juga gitu. Kalau bahas hukum tuh ribet juga, makanya harus dua ahli yang melihat dari segi hukum bisnis dan
dari segi akuntansi atau dari manajemen bisnis itu yang perlu sebenarnya diskusi. Nggak bisa cuma satu orang doang yang untuk menghubungi. Kayak gitu sih. Ya itu apa namanya? Itu sih intinya sih hikmahnya yang untuk penjual misalnya Mas Taufik kayak gitu kan benar. bisa jangan terlalu apa ya, fanatik kemana Fokus di apa satu gitu. marketplace kan. Iya, semuanya aja ada di satu. Nanti misalnya kalah ya nggak apa-apa, yang penting nanti ada satu pemenang, nanti ada yang baru ya nggak apa-apa, kamu Mas Taufik bisa jual lagi gitu. Iya. Kayak gitu. Terus yang ketiga sebenarnya temanku tuh kemarin ngomong juga yang di Tokopedia itu udah mulai kita berdagang pakai rekor Tokopedia itu udah mulai bayar kena 3% kalau nggak salah atau 2% ya. Itu Iya, jadi iya. nanti Ada intinya potongannya. ada potongannya. Terus, Jadi Shopee istilahnya juga ada. Bukalapak malah gede. iya, kayak gitu. Jadi makanya kalau saya sendiri sih saya udah lihat itu dari dulu, walaupun maksudnya mau yang lain masih pada promo itu aku udah tahu bahwa ini perusahaan nanti suatu saat kok ini bisa masuk promo, orang-orang kan nggak ngerti kan ini kenapa kok bisa ngasih promo gede. Sebenarnya kalau gue dari awal udah tahu, makanya ya ini akan suatu saat ke depan kayak gitu, sama kayak Grab misalnya. Grab ngasih promo gede-gedean dulu kan, kayak makanan itu kan, itu juga ini tuh apa namanya, aku udah ngomong juga kalau apa namanya mitranya Grab yang misalnya yang narik ojek, yang apa namanya, yang kayak apa namanya, yang punya mobil terus mitra dengan Grab terus Gojek, itu aku bilang jangan terlalu fanatik juga Mas, soalnya ini nanti promo kayak gini atau ngasih bonus ke sopir atau misalnya ngasih bonus apa namanya, misalnya kayak bonus analog untuk driver ya. Untuk driver itu nanti suatu saat akan berkurang Mas, saya bilang gitu. Nah, kalau di secara hitungan bisnis gak masuk soalnya gitu, aku tahu karena ya itu tadi dapat uangnya dari penerbitan saham baru itu, dananya disuntik terus ke perusahaan, dan itu yang jadi baik, maksudnya akan jadi bumerang. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuan mereka bakar duit itu menghancurkan ini, pakai apa namanya, Bluebird itu contohnya. Jadi perusahaan-perusahaan yang udah besar, perusahaan-perusahaan yang sudah memang konvensional tanda kutip itu apa namanya, mau dihancurkan sama adanya Grab, dan terbukti kan Bluebird hancur gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lihat dari misalnya kan ini Bluebird itu udah ada sahamnya nggak salah, itu sekarang lagi jelek nih Bluebird, turun malah dalam waktu 5 tahun ini turun. Ini apa tuh Seth? Aku malah baru denger loh, Bluebird itu taksi ini apa? taksi. Oh, taksi. Oh alah. Taksi kan, taksi yang terkenal dulu bagus tuh Bluebird, jadi dari dulu nih taksi Bluebird. Oh, Di Semarang juga ada kok Bluebird, di Semarang nggak pernah lihat ah. Iya sih, selama 5 tahun ini berkurang. Iya, nggak pernah naik taksi. ya kan maksudnya dengan taksi ini dulu ada taksi, ada ekspres, taksi ekspres masalah nih, taksi ekspres ini yang bisa di stasiun nih, taksi ekspres. Iya. Nah ini bangkrut semua karena adanya Grab itu, jadi hancur sih. Iyalah. Iya, pada lari ke lebih murah, terus udah gitu sampai istilahnya persaingan pasar kan, apa namanya, akhirnya harganya juga lebih jelas ya kan. Ini sopir tembak aja kan gitu. Jadi apa namanya, ini udah mati, udah. Express juga ada sahamnya nggak salah, lupa aku ada sahamnya apa, dan harganya juga lagi jatuh. Ya udah, intinya kalau dari segi peluang dari ketiga marketplace itu, kalau menurutmu tuh yang bakal menang yang mana Sat? Kalau kamu menganalisa itu belum bisa ya? Aku sih belum bisa, tapi kalau aku misalnya mau ngomong bisa jadi pendapat sih, kalau aku bukan jadi apa ya, bukan jadi objektif ya. Aku minta pendapatmu. Kalau aku lihat sih lebih condong bukan Tokopedia sih, dia akan bertahan. Kalau aku lihat. Karena kalau aku lihatnya gini, maksudnya walaupun promonya kalau aku hitung sebenarnya paling dikit ya Tokopedia. Cuman kalau untuk nyari barang, jujur, misalnya kayak aku misalnya beli Shopee nih, misalnya Shopee gini, Shopee. Nah, kalau untuk interface atau kita untuk belanja itu lebih enak di Tokopedia sebenarnya. Kayak ngeliat contoh katalog kayak gini, tuh enak banget bisa di Tokopedia. Bisa tahu lokasi di mana nih, misalnya kayak tuh udah ditulisin. Iya benar. Jakarta Utara, penjualnya siapa, ratingnya berapa, terjual berapa. Dari segi website itu lebih apa ya? Ngeliat itu lebih enak, gampang gitu.
Terus Soalnya itu ya faktor apa namanya, orang pembeli kan yang dilihat itu tokonya gimana, dari mana, iya, betul. gimana, dan Tokopedia menampilkan itu gitu loh, tampilan awal. Kalau Shopee kita lihat kayak gini, misalnya contoh tadi sama ya, USB Bluetooth nih, kita copy misalnya, itu tampilannya beda banget, aku ngeliatnya kayak pusing gitu ngeliatnya jadinya. Nah, kayak gini tuh kalau menurutku gara-gara kebanyakan promonya ini ya. Iya, terus warnanya juga, dari warnanya, terus dari itu tuh kalau menurutku, kalau aku ya, nggak dari filternya juga kurang bagus kalau menurutku, nggak terlalu apa gampang untuk kita baca, karena apa ya, kayaknya nggak tahu juga, aku juga ngeliat lebih enak di Tokopedia sih Berarti kalau aku ya. tampilan desktop itu juga mempengaruhi banget ya untuk Iya, pemasarannya. iya. Nih Benar, kita lihat contoh nih, kita lihat Tokopedia nih lebih, kalau aku lihat lebih walaupun kecil-kecil tapi lebih luas gitu dibanding Shopee. Shopee itu padat banget, kayak pusing lihatnya tuh kalau, apalagi kalau orang Benar. tua ya, apalagi orang tua gitu. Jadi walaupun promo, jadi misalnya kita ngincer promo ya di Shopee, tapi untuk beli barang, untuk lihat katalog misalnya, kita lihat barang-barangnya kayak gimana, aku lebih suka di Tokopedia gitu. Jadi samping-samping ini kalau aku beli biasanya. Jadi misalnya aku lihat barang ini, oh misalnya penjualnya siapa nih, misalnya moro.com nih, ya udah tinggal cari di sini moro.com di sini, buat belinya di Shopee gitu, buat promo. Tapi untuk lihat-lihatnya di Tokopedia. Aneh ya, emang gitu kalau aku sih. Kalau aku begitu mas, gitu. Sat, kau gimana? punya kenalan orang yang bisa buat web terus naikin rating nggak, Sat? Oh ada, namanya SEO, Search Engine Optimization. Jadi iya. Search Engine yang berbayar itu ya. Ya, Search Engine Optimization. Jadi nanti tujuannya mereka, kerjaannya mereka tuh biar kalau misalnya kamu search di Google itu nomor 1 di atas. Itu aku kenal namanya Mas apa ya? Bentar aku lupa. Aku lupa namanya. Aku lihat saudara sepupu aja, lihat yang followersnya sama. Nah ini lulusan komputer Undip, dia sekarang jadi CEO juga di IDN Media. Ini Mas Fako namanya. Dan investor juga, blogger, macam-macam. Dia jurusannya teknik komputer dulunya, dan jadi CEO sekarang. Jadi ini bisa misalnya untuk naikin misalnya biar di Google nomor 1. Nah ini yang bisa buat naikin itu. Biar Yang penting kita buat webnya dulu ya, nanti kalau untuk naikin bisa chat dia ya. Emang dia jasanya gitu. Iya. Emang kerjanya dia gitu. Dia ikut lomba-lomba juga sih. Jadi memang lombanya di SEO, di Search Engine Optimization. Siapa namanya? Favo PAS. Ini tak kirim lah itu aja ya. Kau kenal nggak? Kenal kok. Dia sering chatting tentang investment juga. Jadi hanya tentang investasi. Jadi kamu tanya ke dia aja. Barangkali dia punya jasa kayak gitu. Soalnya setahu saya kemarin dia juga lagi kayak naikin blognya. Dia dulu nggak salah punya blog, dan blognya itu dia untuk dicari di Google itu nomor 1. Jadi pintar juga dia. Itu yang susah itu kan itu, naikin nomor 1. Soalnya persaingannya itu saat sekarang. Iya. Ya ini yang aku kenal sih. Yang aku kenal jadi CEO itu jadi baru 1 doang. Ini Mas Favo namanya. Okay. Barangkali kamu mau pakai ini Mas Favo. Ya ini ada websitenya dia bikin. Ya gitu. Mas Favo. Intinya ya itu sih yang aku kenal. Ada yang lagi? Apa? Jazakallah. Amin. Kayak gitu. Kalau di kita teman ngaji nggak ada ya kayak gitu ya. Maksudnya yang kerjanya jadi SEO belum ada. Belum ada. Ya gitu sih. Ini baru 2 orang doang ya udah apa-apa. Biasanya banyak kalau malam gini biasanya ada rame sih teman-temanku pada, tapi nggak tahu pada sibuk semua. Banyak ya teman mainan saham ya? Temanku banyak, tapi yang di lingkunganku yang sering bergaul rata-rata orang investasi sih, bukan trading. Kalau kamu invest nggak, Sat? Invest juga nggak?